Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap pagi adalah undangan dari langit, sebuah panggilan lembut agar kita kembali kepadanya, bukan hanya dengan gerakan, tapi dengan keikhlasan yang mengalir dari hati. Dalam heningnya duha, tersimpan rahasia besar yang menunggu untuk disingkap, tentang rezeki, tentang keberkahan, dan tentang ketenangan yang tak bisa dibeli. Mari kita duduk sejenak dalam keheningan video ini. Rasakan setiap kata, biarkan hatimu ikut berjalan dalam perjalanan ini. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar. Apa niat hatimu setelah sholat duha hari ini? Semoga kisah ini bukan hanya didengar, tapi juga menghidupkan kembali harapanmu. Bab 1. Duha dan frekuensi cahaya langit. Di antara waktu-waktu yang tenang, duha adalah detik di mana langit seperti menghamparkan kasih sayangnya lebih dekat dari biasanya. Matahari baru saja naik, embun belum sepenuhnya sirna, dan udara masih membawa aroma kesegaran ciptaan. Inilah waktu di mana jiwa yang ingin mendekat akan disambut oleh keheningan yang agung, seolah semesta sedang menunggu doa-doa hambanya yang terjaga. Sholat duha bukan hanya ibadah ringan di pagi hari, melainkan seperti mengetuk pintu langit dengan penuh kelembutan. Dan barang siapa yang mengetuk dengan hati yang ikhlas, niscaya pintu itu akan terbuka. Tak banyak yang menyadari bahwa waktu selepas sholat duha adalah waktu spiritual yang sangat istimewa. Di momen ini, hati masih lembut, pikiran belum sepenuhnya dipenuhi beban dunia, dan ruhani masih membawa gema sujud terakhir yang tulus. Duduk sejenak selepas salam, bukan karena malas, tapi karena sadar bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang terjadi. Seperti seorang tamu yang telah menyampaikan salam, kini tinggal menanti tuan rumah membalasnya dengan hadiah. Dan hadiah dari Tuhan tak selalu datang dengan bentuk uang atau benda, tapi bisa dalam bentuk kelapangan dada, petunjuk hidup, atau kejadian-kejadian yang tak terduga namun mengubah hidup. Rezeki sejatinya bukan hanya soal banyaknya harta, tapi juga soal terbukanya jalan. Kadang seseorang bekerja keras seumur hidup, namun pintu-pintu rezeki terasa tertutup rapat. Tapi ada pula yang hatinya tenang, hidupnya sederhana, namun setiap keperluan seperti sudah dipenuhi sebelum sempat diminta. Rahasianya bukan pada kerja semata, melainkan pada keberkahan dan kedekatan. Dan di antara waktu yang paling mudah untuk mengundang kedekatan itu adalah setelah sholat duha, saat hati masih hangat oleh sujud dan lidah masih basah oleh doa. Amalan yang dilakukan setelah duha memiliki kekuatan tersendiri karena waktu itu seperti ruang kosong yang belum tercemari oleh kebisingan dunia. Saat engkau duduk diam dan mulai menyebut nama Tuhanmu, maka yang turun bukan hanya ketenangan, tapi juga keputusan. Karena rezeki bukan semata soal usaha, tapi soal izin. Dan izin itu hanya bisa diperoleh dari langit. Maka jangan terburu-buru bangkit setelah salam. Duduklah, heninglah. Jikirkan asmanya sejenak, karena bisa jadi di saat itulah doamu sedang ditimbang dan takdirmu sedang ditulis ulang. Maka mulailah hari bukan hanya dengan aktivitas fisik, tapi dengan aktivitas batin. Sholat duha adalah panggilan cinta dari langit untuk mereka yang ingin hidupnya disinari berkah. Dan amalan setelahnya adalah cara halus untuk menarik tali rezeki dari alam tak terlihat ke dalam hidup nyata kita. Jangan sia-siakan momen emas itu. Karena bisa jadi 1 menit setelah duha yang kau isi dengan syukur, zikir, atau doa menjadi penyebab turunnya rezeki yang selama ini kau nanti dengan air mata. Saat itulah langit mendengar dan bumi memberi. Bab 2. Zikir pembuka rezeki yang tak terlihat. Selepas sholat duha, ketika tubuh masih tenang dan hati masih bergema oleh ayat-ayat yang baru saja dibaca, ada satu amalan yang bisa membuka gerbang rezeki tanpa suara. Zikir. Bukan sembarang zikir yang sekadar keluar dari bibir, tapi zikir yang keluar dari kesadaran paling dalam. Inilah saat di mana menyebut asma Allah bukan lagi rutinitas, melainkan panggilan jiwa yang ingin kembali pada sumber cahayanya. Dalam diam, kita bisa mengundang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberuntungan, yaitu limpahan rahmat yang tak terduga. Kalimat seperti, Ya Fattah, Ya Razak, bukanlah hiasan kata,
tetapi kunci-kunci yang jika diucapkan dengan penghayatan dapat membuka ruang-ruang rezeki yang tersembunyi dalam takdir. Ya Fattah, Engkau yang maha membuka. Ya Razak, Engkau yang maha memberi rezeki. Setiap kali lidah mengucapnya, biarlah hati turut bersujud dalam makna. Jangan sekadar menghitung jumlah bacaan, tapi biarkan setiap lafaz menjadi undangan yang tulus untuk dibalas olehnya. Zikir ini bukan permintaan paksa, tapi getaran cinta yang penuh hormat. Bayangkan kalimat itu seperti mengetuk pintu rumah besar yang terkunci. Jika engkau mengetuknya dengan lembut, dengan penuh harap dan percaya, pintu itu akan dibuka. Tapi jika engkau mengetuknya dengan tergesa, dengan hati yang abai, maka pintu itu mungkin hanya terbuka setengah. Rezeki pun demikian. Ia datang kepada mereka yang tidak hanya meminta, tapi hadir. Hadir secara ruhani, secara sadar, dan sepenuh hati. Zikir bukan sekadar suara, tapi kehadiran yang memanggil. Banyak yang berkata, aku sudah berzikir tapi rezekiku masih sulit. Padahal zikir yang mengubah takdir bukanlah zikir yang terburu-buru. Bukan pula yang dibaca karena ingin cepat selesai. Ia adalah zikir yang dibisikkan perlahan, sambil menunduk, sambil menitikkan air mata, atau sambil merasakan betapa kecilnya kita di hadapannya. Ketika zikir menjadi tempat pulang, saat itulah langit pun ikut membuka jalan. Maka setelah sholat duha, duduklah sejenak. Pejamkan matamu, biarkan segala beban dunia mengendap di bawahmu. Lalu mulailah dengan satu kalimat zikir dan ulangi perlahan. Rasakan bagaimana suasana hatimu mulai berubah. Mungkin engkau tidak langsung melihat uang datang, tapi lihatlah bagaimana harimu mulai terasa lebih ringan. Keputusanmu lebih jernih dan langkahmu lebih terarah. Itulah bentuk rezeki yang paling halus, rezeki yang dimulai dari dalam. Bab 3. Sedekah rahasia yang menggetarkan langit. Ada sesuatu yang hanya diketahui oleh langit ketika seorang hamba selesai menunaikan sholat duha. Lalu diam-diam memasukkan sedekah ke dalam genggaman tangan lain yang membutuhkan. Tidak ada pengumuman, tidak ada sanjungan, dan tak ada sorotan kamera. Tapi di sana, di alam yang tak terlihat oleh mata, para malaikat mencatatnya dengan tinta cahaya. Itulah sedekah yang menggugah rahmat, yang menggetarkan langit dan membuat bumi mengalirkan keberkahan tanpa disadari oleh manusia yang menerimanya. Sedekah yang dilakukan setelah sholat duha bukan hanya memberi, tetapi melepaskan. Melepaskan rasa memiliki yang menjerat hati, melepaskan keterikatan terhadap dunia, dan melepaskan kekhawatiran bahwa apa yang kita beri akan membuat kita kurang. Justru sebaliknya, setiap kali engkau memberi di saat hatimu masih hangat oleh sujud, maka engkau seperti mengukir jalur khusus di langit yang akan menjadi jalan turunnya rezeki. Bukan hanya untukmu, tetapi untuk keluargamu, untuk rumahmu, bahkan untuk keturunanmu yang belum lahir. Tak perlu menunggu besar. Kadang sepotong roti yang diberi dengan tulus lebih disukai langit daripada sekarung emas yang disertai rasa sombong. Di waktu pagi, saat matahari masih lembut dan dunia belum sibuk, sedekah memiliki kekuatan yang berlipat. Ia adalah bentuk terima kasih yang diam, tanpa kata, kepada Tuhan yang telah memberimu waktu, tubuh yang sehat, dan kesempatan untuk bersujud. Dengan memberi engkau seolah berkata, "Ya Allah, aku percaya, Engkau tidak akan membiarkanku kekurangan, karena aku berbagi." Banyak orang mengejar rezeki, tapi lupa bahwa rezeki seringkali datang bukan dari yang dikejar, tapi dari yang dilepaskan. Maka jika engkau ingin rezekimu diperlancar, jangan hanya fokus pada apa yang bisa kau dapat, tapi juga pada apa yang bisa kau bagi. Setelah sholat duha, bawalah sedikit harta untuk kau sisihkan, entah ke kota amal, ke anak yatim, ke tetangga yang kesulitan, atau bahkan kepada seekor kucing lapar yang datang menghampiri. Semesta akan mencatatnya dan Tuhan tidak akan mengabaikannya. Dan yang paling mulia dari semuanya adalah sedekah yang tidak satupun manusia tahu, kecuali engkau dan Allah. Sedekah yang membuatmu tenang karena engkau tahu telah ada sesuatu yang terbang ke langit mewakilimu. Itulah bekal yang tak akan hilang. Dan bisa jadi justru dari situ rezekimu mulai dibuka. Bukan karena jumlahnya, tapi karena rahasia dan cinta yang tersembunyi di dalamnya. Inilah amalan diam yang menggugah takdir.
Bab 4. Doa Abu Darda dan kunci penarik rezeki. Di antara sekian banyak doa yang diwariskan para sahabat Nabi, ada satu doa yang begitu sederhana, namun mengandung makna yang luar biasa luas. Doa ini sering dibaca oleh Abu Darda, seorang sahabat yang dikenal dengan kebijaksanaan dan ketenangan hatinya. Lafalnya pendek, tetapi bila diresapi, seperti membuka 3 pintu langit sekaligus. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, wa ilman nafi'an, wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang engkau terima. Ketika doa ini dibaca tepat setelah sholat duha, saat hati masih bersih dan dunia belum mencemari pikiran, maka doa ini seperti benih yang ditanam di tanah subur. Ia akan tumbuh meski mungkin tidak langsung tampak di permukaan. Doa ini adalah bentuk keseimbangan hidup. Ia tidak hanya meminta rezeki, tapi juga ilmu untuk mengelolanya dan amal untuk membersihkannya. Seolah Abu Darda ingin mengajarkan bahwa rezeki sejati tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh cahaya ilmu dan nilai dari amal. Rizqan thayyiban bukan sekadar banyaknya uang atau luasnya rumah, tapi rezeki yang bersih, datang dari jalan yang halal dan membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Kadang seseorang terlihat kaya, tapi batinnya miskin. Kadang pula seseorang hidup sederhana, tapi hatinya lapang. Maka mintalah rezeki yang thayyib, yang tidak meresahkanmu ketika tidur, dan tidak membuatmu sombong ketika menerima. Itulah rezeki yang penuh barakah, yang tak hanya memberi, tapi juga menyembuhkan. Ilman nafi'an adalah pelita yang menuntun langkah. Karena tanpa ilmu, rezeki bisa menjerumuskan. Ilmu membuat kita tahu kapan harus menabung, kapan harus memberi, kapan harus diam, dan kapan harus berbicara. Ilmu adalah penunjuk arah agar rezeki yang turun tidak membuat kita lupa diri, tapi semakin tunduk pada pemberinya. Dan amalan mutakabbalan, amal yang diterima, adalah puncak dari semua permintaan. Karena rezeki dan ilmu tanpa amal yang diterima hanya menjadi beban yang tak berbuah. Maka bacalah doa ini setelah sholat duha. Bacalah dengan perlahan, dengan hati yang benar-benar memohon, bukan sekadar mengulang lafaz. Ulangi beberapa kali jika perlu. Jadikan ia sebagai permintaan utama di pagi hari. Karena rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima adalah 3 hal yang akan menjadikan hidupmu tidak hanya sukses di dunia, tapi juga tenang menuju akhirat. Inilah kunci yang diajarkan oleh orang-orang bijak terdahulu. Kunci yang sederhana, namun membuka gerbang besar di kehidupan. Bab 5. Istighfar sebagai magnet karunia. Ada kalimat sederhana yang bisa mengubah perjalanan hidup seseorang. Ia bukan rangkaian doa panjang, bukan pula mantra yang sulit dihafal. Kalimat itu adalah astagfirullah, sebuah permohonan maaf yang keluar dari hati yang sadar bahwa dirinya banyak lupa, banyak alpa, dan banyak berharap pada ampunan Tuhan. Setelah sholat duha, saat hati masih lembut dan ruang jiwa masih sunyi dari hiruk-pikuk dunia, istighfar menjadi jalan spiritual untuk membersihkan karat-karat tak terlihat yang sering menutup pintu rezeki. Sungguh banyak yang bekerja keras, namun tetap merasa hidupnya sempit. Seringkali bukan karena kurangnya usaha, tapi karena terlalu banyak dosa yang tak disadari menahan datangnya rezeki. Dosa tidak selalu berupa maksiat besar. Kadang ia hadir dalam bentuk kelalaian yang kita anggap kecil, mengabaikan waktu, meremehkan amanah, menunda kebaikan, atau menyakiti sesama dengan kata-kata. Maka istighfar bukan hanya penghapus tapi juga penjernih. Ia membersihkan aliran yang sebelumnya tersumbat oleh kesalahan yang tak terlihat. Bacalah istighfar setelah sholat duha dengan penghayatan yang dalam. Bukan sekadar mengulang lafaz, tapi benar-benar memanggil kasih sayang Tuhan untuk menutupi kekuranganmu. Saat engkau mengatakan astagfirullah, bayangkan semua beban yang menempel di punggungmu perlahan dilepaskan. Rasakan kelegaan dalam batinmu, karena istighfar bukan hanya kata maaf, tetapi kunci untuk membuka kebaikan yang tertunda. Seperti hujan yang turun setelah kemarau, istighfar menumbuhkan kembali ladang-ladang harapan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa istighfar membuka pintu rezeki dari langit dan bumi. Bukan hanya berbentuk uang, tetapi juga kedamaian, keberuntungan, pertemuan yang mengubah hidup,
atau kesempatan yang datang di waktu yang tepat. Kadang rezeki itu sudah dekat, tapi tertahan karena hati masih kotor. Maka bersihkanlah hati itu setiap pagi dengan istighfar yang tulus. Jadikan ia bagian dari rutinitas selepas duha, seperti engkau menyapu halaman agar cahaya matahari bisa masuk tanpa hambatan. Jangan remehkan kekuatan kalimat ini. Banyak dari para wali dan ulama terdahulu yang menjadikan istighfar sebagai zikir utama. Mereka bukan hanya mengucapkannya 100 kali, tapi menjadikannya irama dalam napas dan denyut jantung. Karena mereka tahu, pintu rezeki bukan hanya dibuka oleh tangan, tapi juga oleh hati yang bersih. Dan istighfar adalah sabun jiwa. Maka jika engkau merasa hidupmu seret, cobalah berhenti sejenak. Duduklah, pejamkan mata, ucapkan astagfirullah dengan hati yang memohon. Karena bisa jadi rezekimu menunggu satu kata maaf yang kau sampaikan pada Tuhan. Bab 6. Waktu diam yang membuka pintu langit. Selepas sholat duha, tak semua hal harus dilakukan dalam bentuk kata. Ada waktu yang sangat hening, di mana tidak ada bacaan, tidak ada gerakan, hanya kehadiran. Diam tetapi bukan hampa. Hening namun penuh getar. Inilah waktu diam yang bukan sekadar jeda, tapi sebuah ruang suci di mana jiwa bertemu dengan penciptanya tanpa perantara. Dalam keheningan ini, banyak yang tidak tahu bahwa langit justru paling dekat. Disinilah kita tidak meminta, tapi menyerah. Tidak memohon, tapi melepaskan. Dan justru di saat seperti itu, banyak pintu rezeki terbuka perlahan. Seringkali manusia terlalu sibuk mencari kata-kata untuk menyentuh hati Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan hanyalah kehadiran utuh dari seorang hamba yang benar-benar sadar sedang menghadapnya. Dalam diam selepas duha, engkau bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, seperti ketenangan yang dalam atau bisikan lembut di dalam hati yang menenangkan kegelisahan. Itu bukan ilusi, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang disentuh, dan hati yang disentuh olehnya tidak akan pernah dibiarkan kosong. Diam bukan berarti pasif. Justru dalam diam yang sadar, terjadi proses spiritual paling halus, pasrah. Saat engkau duduk, tidak berkata apa-apa, namun di dalam dirimu ada keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Itulah bentuk ibadah yang paling murni. Dalam keadaan itu, engkau tidak menuntut, hanya menyerah. Dan anehnya, dalam penyerahan itulah rezeki datang tanpa kau duga. Karena Tuhan Maha mengetahui isi hatimu, bahkan sebelum engkau sempat menyusunnya dalam doa. Waktu diam setelah duha juga bisa menjadi detik-detik evaluasi diri. Bukan mengingat apa yang belum dicapai, tapi mensyukuri apa yang sudah. Kadang syukur paling dalam bukanlah ucapan panjang, tetapi kesadaran yang tumbuh dalam keheningan. Bahwa hidup ini sudah sangat cukup, dan Tuhan sangat dekat. Dari situ, engkau bisa bangkit dengan langkah baru. Lebih ringan, lebih jernih, dan lebih siap menerima apapun bentuk rezeki yang akan datang. Karena hatimu telah terlebih dahulu menerima kehadirannya. Maka jangan terburu-buru bangkit setelah sholat duha. Duduklah. Biarkan tubuhmu diam, namun jiwamu bergerak menuju langit. Biarkan pikiranmu tenang, namun hatimu aktif menyadari keberadaannya. Kadang, rezeki bukan datang dari doa yang panjang, tapi dari diam yang jujur. Diam yang berisi kehadiran. Diam yang menjadi tempat Tuhan menitipkan sesuatu yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang tenang. Dalam diam itulah, kadang rezeki terbaik datang, tanpa suara, tanpa bentuk, hanya rasa cukup yang mendalam dan damai. Bab 7, menyebut namanya dengan hati yang lapar. Ada satu bentuk zikir yang tidak bisa diajarkan dalam buku, tidak bisa didengar dari guru, dan tidak bisa dicontoh dari orang lain. Zikir ini lahir bukan dari hafalan, melainkan dari kerinduan. Ia muncul ketika hati benar-benar merasa lapar akan kehadirannya. Dan selepas sholat duha, ketika dunia belum sepenuhnya bising, ketika tubuh masih ringan oleh sujud, saat itulah waktu paling baik untuk menyebut nama Tuhanmu dengan hati yang kosong namun sangat haus akan cahaya. Bayangkan seorang hamba yang setelah salam menunduk diam. Tidak buru-buru berdiri, tidak segera mencari kesibukan, melainkan duduk dan mulai menyebut Allah, Allah, Allah perlahan.
Setiap penyebutan bukan hanya bunyi, tapi denyut, seperti memanggil kekasih yang jauh tapi terasa dekat. Zikir seperti ini tidak harus banyak, tapi setiap kalimatnya penuh rindu, penuh harap, dan penuh cinta. Ia bukan sedang meminta sesuatu dari Tuhan, tapi sedang mengatakan, "Aku hanya ingin mengingatmu." Kalimat tauhid la ilaha illallah juga menjadi kekuatan besar jika dibaca dengan kehadiran jiwa. Bukan sekadar kalimat, tetapi deklarasi batin bahwa tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Dia. Tidak ada yang bisa menenangkan hati selain Dia. Tidak ada yang mengatur hari ini dan hari esok kecuali Dia. Maka saat kalimat itu terucap setelah sholat duha, engkau sedang meneguhkan fondasi spiritual yang akan memanggil rezeki dari sisi yang tidak pernah kau perkirakan. Sebutlah namanya bukan dengan tergesa, tapi dengan segenap rasa. Ulangi pelan-pelan sambil menarik napas dalam-dalam. Biarkan udara membawa kalimat itu masuk ke dalam dada dan menetap di ruang paling sunyi dalam hatimu. Di sana tidak ada selain Dia, dan di titik itu engkau tidak lagi miskin, karena orang yang membawa nama Allah di dalam hatinya, walau tak punya banyak harta, sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, rasa cukup dan rasa dilindungi. Maka selepas duha, sempatkan waktu khusus untuk hanya menyebut namanya. Bukan untuk tujuan duniawi semata, tetapi karena engkau sadar bahwa menyebut namanya adalah rezeki tersendiri. Banyak orang menginginkan dunia, tapi lupa menyebut pemilik dunia. Padahal dengan satu kalimat zikir yang benar-benar tulus, bisa datang rezeki yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga membersihkan jalanmu dari kesempitan. Rezeki berupa ide, rezeki berupa teman baik, rezeki berupa ketenangan. Semua itu datang kepada mereka yang tahu cara menyebutnya dengan hati yang lapar, namun penuh cinta. Bab 8, rezeki datang bersama rasa syukur. Ada banyak yang berdoa untuk diberi, tapi sedikit yang bersyukur atas yang sudah diberi. Padahal rasa syukur yang hadir tulus dari hati adalah magnet rezeki paling kuat. Selepas sholat duha, ketika hati masih tenang, itulah saat yang sangat tepat untuk memulai satu kebiasaan mulia. Bersyukur, bukan sekadar ucapan di bibir, tapi kesadaran yang hidup dalam dada. Rasa yang berkata, "Ya Allah, hari ini aku masih Engkau beri kesempatan." Itu saja sudah cukup bagiku. Syukur bukan hanya untuk hal-hal besar, justru rezeki yang paling banyak tersembunyi dalam hal-hal kecil yang sering kita lupakan. Udara yang bisa kita hirup tanpa bayar, mata yang bisa melihat cahaya pagi, tubuh yang masih bisa bergerak untuk sholat, dan hati yang masih bisa tersentuh oleh zikir. Ketika engkau sadar betapa kayanya engkau hari ini, hanya dengan bisa duduk selepas duha dan berkata, "Alhamdulillah," maka pada saat itulah rezeki sudah datang bahkan sebelum kau memintanya. Allah tidak pernah menjanjikan kekayaan bagi semua orang, tapi Dia menjanjikan kecukupan bagi mereka yang bersyukur. Maka jangan dulu sibuk menuntut tambahan rezeki jika belum mampu menjaga yang telah diberikan. Syukur adalah bentuk penerimaan, dan penerimaan membuka ruang kosong dalam hati untuk diisi lebih banyak lagi. Sebaliknya, keluh kesah menutup pintu karunia, karena hati yang mengeluh adalah hati yang menganggap dirinya belum cukup, padahal ia sedang dikelilingi nikmat tak terhingga. Ambillah waktu beberapa menit setelah sholat duha untuk benar-benar menghayati karunia yang engkau miliki. Sebutkan dalam hati satu persatu. Bahkan jika hanya bisa mengatakan, "Terima kasih ya Allah, aku masih hidup hari ini," maka itu sudah cukup untuk mengguncang langit. Karena Tuhan tidak menilai jumlah kata, tapi kedalaman rasa. Dan syukur bukan tentang pengakuan lisan semata, melainkan tentang hati yang sadar bahwa semua yang ada padamu adalah titipan, bukan hak milik. Jadikan syukur sebagai bagian dari zikirmu setelah duha. Satukan dalam napas dan renungan. Sebab siapa yang bersyukur, maka ia akan diberi lebih. Tapi siapa yang lupa, ia akan hidup dalam kekurangan meski hartanya berlimpah. Maka jika engkau ingin rezekimu bertambah, bukan hanya dalam bentuk angka, tapi juga dalam bentuk rasa, belajarlah bersyukur, tidak hanya saat engkau mendapatkan sesuatu, tapi juga saat engkau belum menerima apa-apa. Karena mungkin rasa cukup yang kau miliki hari ini adalah bentuk rezeki terbaik yang belum kau sadari. Bab 9,
Memaafkan agar rezeki mengalir tanpa sumbatan. Di antara penghalang rezeki yang tak terlihat adalah hati yang penuh sesak oleh dendam dan luka lama. Banyak orang mengejar keberkahan, tetapi membawa beban berat dari masa lalu yang belum mereka lepaskan. Padahal selepas solat duha, saat jiwa sedang dalam keadaan bening, itulah waktu yang sangat tepat untuk memaafkan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena kita layak merdeka dari racun kebencian yang menghalangi aliran rahmat. Ketika hati seseorang menyimpan marah, dunia di sekitarnya ikut mengerut. Sempit terasa jalan rezekinya, sempit juga pikirannya, dan sempit pula perasaan bahagianya. Tapi begitu seseorang mulai melembut dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku relakan semua yang menyakitiku," maka langit pun terbuka. Bukan karena keadilan telah dibalas, tapi karena keikhlasan telah terlahir. Dan disitulah rezeki mulai mencari jalan turun, melalui hati yang telah dibersihkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi ia adalah seni melepaskan sesuatu yang terus-menerus membebani. Seperti air yang mengalir lancar saat salurannya bersih, demikian juga rezeki yang mengalir deras saat hati bersih dari kebencian. Setiap luka yang disembuhkan dengan sabar akan melahirkan kekuatan batin. Dan kekuatan batin itu menjadi daya magnetis yang menarik segala bentuk keberkahan, baik yang tampak maupun yang tak terlihat. Luangkan sejenak selepas solat duha. Tundukkan kepala, tarik napas perlahan, dan ucapkan dalam hati, "Aku maafkan mereka, ya Allah, dan aku pun mohon ampunan-Mu untuk diriku." Kata-kata sederhana ini mungkin tak mengubah masa lalu, tapi ia sanggup mengubah takdir masa depan. Karena takdir yang keras kadang bukan berasal dari dunia luar, tapi dari hati yang belum bersih untuk menerimanya dengan lapang. Ketika engkau memaafkan, bukan hanya hubunganmu dengan manusia yang menjadi damai, tetapi hubunganmu dengan semesta juga menjadi lebih selaras. Engkau menjadi ruang yang lapang bagi rezeki untuk singgah. Maka jangan heran jika setelah itu, engkau merasa lebih ringan, lebih lega, dan lebih mudah menerima karunia hidup. Karena rezeki sejati sesungguhnya lebih senang bersemayam di hati yang lapang dan tak lagi menyimpan dendam. Bab 10. Doa yang diam-diam membuka pintu langit. Setelah seluruh amalan dilakukan, setelah zikir dilantunkan dan hati dibersihkan, maka tibalah pada puncak yang paling pribadi dari seluruh perjalanan setelah solat duha. Doa yang terlahir dari kedalaman jiwa. Doa bukan sekadar kata-kata yang naik ke langit, tapi ia adalah bisikan jiwa yang menyentuh sisi rahasia Allah. Di waktu duha, ketika dunia masih hangat dengan cahaya pagi, doa menjadi anak panah yang melesat tanpa penghalang menuju arsy-Nya. Banyak orang berdoa, namun tidak semua doa didengarkan dengan cara yang sama. Ada yang berdoa dengan bibir, ada yang dengan air mata, dan ada pula yang berdoa dengan diam. Justru dalam keheningan itulah suara hati terdengar paling jujur. Selepas sholat duha, duduklah sejenak. Jangan tergesa bangkit, hadapkan wajahmu ke arah kiblat dan biarkan hatimu berbicara tanpa naskah. Sampaikan pada Allah keperluanmu, bukan dalam bentuk daftar permintaan, tapi dalam bentuk pengakuan bahwa hanya Dia satu-satunya tempat bergantung. Doa di waktu duha memiliki rahasia tersendiri. Ia bagaikan surat cinta yang ditulis dengan tinta keikhlasan, disegel dengan tawakal, dan dikirim melalui utusan malaikat yang tidak pernah terlambat. Mungkin jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk uang atau kemudahan dunia, tetapi ia akan datang dalam bentuk hati yang mantap, langkah yang dipermudah, dan kejadian-kejadian yang terasa seolah-olah semesta sedang bekerja membukakan jalan. Itulah tanda bahwa doamu tidak sia-sia. Banyak kisah agung lahir dari doa selepas duha. Para wali, para guru ruhani, bahkan orang-orang sederhana yang hidupnya berkah, semua menyimpan satu rahasia yang serupa. Mereka tidak pernah meninggalkan doa setelah sholat duha. Doa mereka sunyi, tapi dampaknya gemuruh. Mereka tidak sibuk meminta kepada manusia, karena mereka tahu bahwa jika Allah berkenan, seluruh makhluk akan dilunakkan untuk menolong mereka. Rezeki pun datang, bukan dari arah yang mereka lihat, melainkan dari arah yang Allah tentukan. Dan pada akhirnya, bukan panjangnya doa yang terpenting, tapi kehadiran hatimu saat mengucapkannya. Satu kalimat dari hati yang benar-benar pasrah bisa lebih dahsyat daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa rasa.
Maka jadikan setiap selesai duha sebagai momen yang agung, antara engkau dan Tuhanmu, antara harapan dan ketentuannya. Disitulah rezeki yang sesungguhnya bermula dari hati yang jujur dan pasrah. Saudaraku yang dicintai karena Allah, setelah semua yang telah kita renungi bersama, semoga hatimu makin lapang dan langkahmu makin ringan menuju jalan rezeki yang penuh keberkahan. Jangan pernah remehkan satu sujud di waktu duha, karena dari situ bisa lahir takdir yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Semoga setiap amalanmu diterima, setiap doamu didengar, dan setiap kebutuhanmu dicukupkan oleh Allah dengan cara terbaiknya. Semoga rumahmu dipenuhi ketenangan, keluargamu diselimuti rahmat, dan rezekimu dilimpahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Aku doakan engkau yang sedang berjuang, yang sedang menanti jawaban, dan yang sedang bersabar. Semoga Allah memeluk hatimu dengan kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.